Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Di dunia di mana ancaman perubahan iklim semakin nyata, kita tidak hanya dituntut bertindak cepat, tapi juga bertindak dengan benar. Setiap kebijakan yang diambil demi lingkungan harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi. Jangan sampai dalam upaya menyelamatkan bumi, kita justru merusak tatanan kebebasan yang menjadi dasar masyarakat. Itulah mengapa kami dari tim kontra menolak mosi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asyala Bernama Madina sebagai pembicara pertama dari tim kontra yang berasal dari SMA Negeri 8 Pekanbaru. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini, kami sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini karena pada mosi ini menjelaskan tentang dewan yang akan mengkriminalisasi atau mentindak pidanakan dan diberi sanksi hukum, dipenjara, didenda pidana atau diberikan kurungan kepada individu atau kelompok yang menyatakan ketidakpercayaan terhadap konsensus ilmiah tentang perubahan iklim atau sumber penyebabnya. Di sini kami menekankan bahwa kami tidak membela penyangkalan perubahan iklim, tapi kami menolak pendekatan kriminalisasi karena mengancam kebebasan pendapat, potensi salah sasaran, dan efektivitasnya yang lemah dalam menyelesaikan krisis lingkungan. Perubahan iklim saat ini memang terjadi dan menjadi ancaman nyata. Di tengah fakta ilmiah, masih ada sebagian orang yang menyangkal hal ini. Pihak pro dalam mosi ini memandang tindakan tersebut sebagai penyebaran hoaks yang berbahaya dan patut dikriminalisasikan. Mereka percaya dengan hal itu dapat menimbulkan efek jerah. Namun kami dari tim kontra menilai bahwa kriminalisasi opini semacam ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan berpikir dan berbicara. Membungkam opini yang keliru justru mempersempit ruang diskusi yang dibutuhkan untuk melawan disinformasi. Lebih berbahaya lagi, kriminalisasi bisa disalahgunakan oleh kekuasaan untuk membungkam kritik atau suara berbeda atas kebijakan lingkungan. Karena itu, mosi ini penting untuk kita tolak dan menjaga ruang publik yang sehat dan tetap terbuka. Dewan Juri, pihak pro mengatakan yang pertama, mereka menilai bahwa penyebaran penyangkalan perubahan iklim adalah memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat luas dan harus dikategorikan sebagai tindak pidana atau harus dikriminalisasikan. Yang kedua, pihak pro menganggap keberadaan institusi palsu dan politisi yang ikut menyebarkan dapat memperburuk keadaan. Yang ketiga, ditambah lagi adanya media sosial memperparah penyebaran hoax, yaitu penyangkalan perubahan iklim. Yang keempat, pihak pro juga menambahkan mereka meyakini adanya implikasi, yaitu dengan contoh adanya pencemaran lingkungan. Yang kelima, dan mereka mengharapkan kriminalisasi sebagai bentuk pencegahan dan efek jerah. Karena itu, bagi mereka kriminalisasi perlu dilakukan. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan. Pendekatan kriminalisasi terhadap opini yang keliru ini bertentangan dengan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi, opini salah pun tetap harus mendapat ruang agar bisa dikritik, dikoreksi, dan didiskusikan. Jika negara mulai mengkriminalisasikan opini, maka ruang debat publik akan terkikis dan rakyat akan hidup dalam ketakutan. Lebih berbahaya lagi kalau hal ini disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap kebijakan lingkungan. Faktanya, banyak kasus menunjukkan bahwa membungkam suara malah memperkuat kelompok radikal yang semakin anti terhadap narasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, ini tidak boleh melalui pidana, melainkan dengan memperkuat edukasi literasi media, transparansi informasi, dan pemberdayaan publik untuk lebih kritis terhadap isu lingkungan. Dewan Juri, patut kita ingat, iklim ini bukanlah sesuatu hal yang bisa dipastikan dan bisa dibuat pasti. Alam memiliki caranya sendiri untuk berubah. Kami menyangkal karena kami membantah prediksi perubahan iklim, karena iklim tidak dapat dipastikan. Iklim bisa dapat dipastikan itu ketika hal itu terjadi. Contoh, seperti BMKG menyatakan bahwa 2 hari kemudian atau besok akanlah hujan. Tapi hal itu baru dapat kita pastikan atau dapat dipastikan kebenarannya saat hari itu juga. Apakah benar ini hujan ataupun tidak? Berarti tidak ada masalahnya jika ada orang-orang yang menentang terhadap prediksi yang disebutkan orang lain. Berarti hal ini kita tidak dapat memukul rata tentang iklim yang dapat kita prediksi ataupun dapat kita katakan. Berarti ada pendapat-pendapat lain yang harus kita dengarkan dan hal ini tidak dapat dikriminalisasikan.
Dewan Juri. Selain itu, argumen pro yang menyebut bahwa industri minyak, tambang, dan batu bara diuntukkan oleh narasi anti-iklim, namun kesalahan logika muncul saat solusinya diarahkan ke pidana bagi rakyat biasa. Jika individu biasa yang menyebarkan opini keliru di penjara, maka fokus hukum justru bergeser dari pelaku utama ke masyarakat kecil yang seharusnya menjadi korban edukasi, bukan represi. Solusi yang lebih efektif dan adil adalah dengan menindak perusahaan penyandang dana kampanye disinformasi melalui audit dana kampanye, transparansi iklan digital, dan sanksi administratif atau pidana terhadap praktik greenwashing dan pelanggaran lingkungan. Dalam hal ini, kriminalisasi opini di media sosial hanyalah solusi malas yang tidak menyentuh akar persoalan sebenarnya, yakni korporasi besar yang memanipulasi informasi demi kepentingan bisnis. Terkait tudingan pihak pro soal keberadaan institusi palsu, politisi dan implikasi lingkungan akibat hoax, pidana opini tetap bukan jawaban yang tepat. Institusi penyebar informasi memang harus dibubarkan, tetapi mekanisme melalui hukum administrasi perdata dan pengawasan ketat terhadap izin operasional bukan pidana individu. Sebagai penutup, meskipun perubahan iklim memang membawa malapetaka besar dan media sosial mempercepat penyebaran hoax, solusi yang tepat tidak boleh justru merusak fondasi demokrasi. Contoh kasus gugatan defamasi ilmuwan iklim Michael Mann di AS membuktikan bahwa pendekatan hukum perdata lebih proporsional dalam menghadapi fitnah tanpa harus membungkam suara publik. Begitu pula dengan regulasi media sosial yang bisa membatasi viralitas hoax tanpa perlu mempidanakan penggunanya. Pada akhirnya, kriminalisasi opini hanya akan menciptakan ketimpangan hukum, mempersempit ruang diskusi ilmiah, dan memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, kami dari tim kontra menolak mosi ini. Karena solusi mengkriminalisasi bukanlah hal yang benar, dan kita harus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan menyelesaikan permasalahan ini dengan bijak. Cukup sekian dari saya, bangga menjadi tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.